pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, di sini ada teman yang tidak masuk gak hari ini? Masuk semua. Di sini teman-temannya ada semua ya berarti? Ya, Bu. Oke, kalau ada semua. Oke, sambil mengingat pembelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Saya Bu, ya apa sih? Jadi minggu kemarin kan dari tentang klasifikasi itu. Oke, ada yang lain? Ada ya. Jadi benar hari itu pembelajaran kita yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ada yang ingat nggak pembelajaran kemarin itu membahas apa aja? Apa aja? Membahas dari morfologi dan anatomi. Ya, ada yang lain? Saya Ibu. Apa? Genetika dan fisiologi makhluk hidup Ibu. Oke, jadi benar ya pembelajaran kemarin itu yaitu membahas tentang klasifikasi makhluk hidup yang dibahas yaitu adalah genetika, morfologi, anatomi, fisiologi pada makhluk hidup. Oke, di sini Ibu tampilkan gambar. Dari gambar tersebut apa yang kalian lihat, kemudian perbedaan apa yang kalian temukan dari gambar tersebut? Gambar durian Bu. Ya. Perbedaan ukuran. Terus ada lagi? Kulit buahnya Bu. Matanya. Iya Bu, dan buahnya berbeda warnanya. Ya benar kalian semua ya, yaitu pada gambar tersebut yaitu gambar durian di mana mulai dari isinya, bentuknya, warna kulitnya itu berbeda-beda. Oke, di sini ada ya langsung masuk Kanis. Oke, di sini kalian ada yang bisa nebak gak pembelajaran kita kali ini itu tentang apa? Saya Bu. Ya, namanya keanekaragaman. Oke, ada yang lain? Jenis-jenis buah Bu. Oke, jadi benar ya pembelajaran kita itu keanekaragaman hayati. Nah, tadi kalian kan udah sebutkan tuh klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup merupakan dasar dari keanekaragaman hayati. Karena klasifikasi makhluk hidup kan itu pengelompokan sesuai ciri dan karakteristiknya. Nah, jadi di sini itu oke. Kan tujuan kita pada pembelajaran kali ini yaitu membandingkan keanekaragaman hayati pada tanaman mangga berdasarkan hasil analisis data pada artikel ilmiah yaitu jurnal secara tepat. Nah, kalian bisa lihat kan ya di sini ada keanekaragaman hayati pada mangga. Jadi klasifikasi makhluk hidup yang kalian pelajari kemarin juga ada sangkut pautnya sama keanekaragaman mangga gitu. Kenapa? Karena nanti indikator yang kita capai yaitu mampu menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati pada mangga yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Itu pertama itu dapat menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Yang kedua ada mampu membagikan keanekaragaman hayati tingkat gen berdasarkan rasa buah, tekstur daging buah, dan warna daging buah. Nah, selanjutnya yaitu indikator yang ketiga yaitu mampu membandingkan keanekaragaman hayati tingkat spesies berdasarkan bentuk buah, warna kulit buah, bentuk ulayan daun, dan ciri khas pada kulit buah mangga tersebut. Nah, apa sih manfaat untuk mempelajari pada pembelajaran kita kali ini yaitu manfaat yang kita dapat yaitu dapat mengetahui beberapa spesies mangga dan tidak salah membandingkan antara mangga yang satu dengan mangga yang lainnya. Kemudian dapat melihat betapa pentingnya keanekaragaman pada mangga yang dapat menghasilkan varietas unggul di bumi kita dengan pemulihan atau persilangan yang digunakan oleh manusia. Nah, untuk penilaian yang kita Ibu akan nilaikan kepada kalian itu yang pertama ada penilaian diskusi presentasi kelompok, yang kedua ada penilaian KPD, kemudian ketiga ada penilaian post test, di akhir penilaian dan kemudian ada penilaian ketiga yaitu gotong royong. Kemudian ada tambahan penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, di sini Ibu sudah membagi kalian kelompok belajar yaitu kelompok visual dan audio visual. Bisa kalian berbeda ya sesuai kelompok kalian masing-masing. Baik Bu.
Baik, Ibu. Ayo guys. Siap. Ya. Sudah? Oke, agar pembelajaran kita itu tidak bosan ya. Di sini ibu itu punya game. Apa itu? Penasaran nggak? Nah, itu seperti ini. Misal ibu bilang panjang, kalian tangannya pendek. Kalau misalkan ibu bilang pendek, tangannya kalian panjang. Jadi harus sama sama kata panjang sama pendek. Tarikannya, Bu. Iya, tarikannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berdiri dulu. Kalau salah nggak apa-apa, Bu. Nah, kalau salah nanti ada hukumannya. Hukumannya itu ditentukan sama teman-temannya. Oke, jadi harus fokus ya. Latihan. Oke, latihan dulu ya. Ya, Bu. Ya. Oh. Oke, panjang. Panjang, Pak. Ya, ini masih awal soalnya. Oke, pendek. Pendek. Ayo bagus, ingat ya bagus ya. Yang langsung kita play aja biar nggak lama-lama ini. Panjang pendek. Oke, pendek panjang. Ayo. Oke, tadi ibu sudah lihat ya, ternyata yang salah itu Olivia, kemudian Iva ya. Yang tadi saya ya. Ya, ayo maju ke depan. Ayo yang lainnya bisa dulu. Terima kasih, Bu. Oke, langsung sama kalian ini. Nanti agak fokus ya. Ya. Kira-kira aplikasi hubungan apa ya? Nyanyi, Bu, nyanyi. Itu, Bu. Pundaknya dipijat ya. Ya, ini dipijat di pasar 2 orang, jadi dipijat ya. Jadi menghadap kanan dulu. Kanan. Ini pundaknya dengan kepalanya. Oke, terus menghadap kiri. Kiri. Ya Allah. Oke, udah selesai ya. Bisa langsung dulu. Kita tepuk tangan dong buat kita. Oke, karena ibu sudah lihat kalian sudah fokus dan tidak nangis lagi, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Nanti di sini ada langkah-langkah pengerjaan di story learning. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua identifikasi masalah dan hipotesis, yang ketiga itu pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima membuktikan melalui presentasi, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Bentar ya, kayaknya masalah itu. Oke, sebelum kalian memasuki simak yang pertama, kalian pahami dulu ini. Coba kalian scan cukup definisinya saja, yaitu memahami definisi keanekaragaman hayati dan juga tingkatannya sebagai bekal untuk langkah berikutnya. Oke? Baik, Ibu. Oke. Terima kasih karena 5 menit fokus semuanya, Bu. Tercatat. Mana? Oke, kita Andre. Kalian lupa ya? Jangan Abu. Oke, ayo bisa langsung di scan. Baik, Bu. Baik, Ibu. Yang itu. Yang di video warna hitam. Ayo, Bu. Ibu. Ya. Jadi kalau nanti. Oh, boleh. Jangan lama-lama ya. Ya, Ibu. Oke, gimana kalian udah paham kan tentang definisi dan tingkatannya? Sudah. Oke. Selanjutnya yaitu kalian scan barcode yang udah ibu siapkan. Di situ ada berupa masalah yang nanti kalian akan menjadi bekal buat kalian membuat rumusan masalah. Oke, di sini kalau nggak salah durasinya itu ada 5 menit. Jadi ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Oke. Video, Bu. Iya, video. Bisa kan? Bisa. Gimana Iva bisa? Oke. Gimana Soal bisa Soal? Bisa, Bu. Oke. Ayo Ivan jangan jatuh dulu terus. Oke. Apa ada yang kesulitan? Sudah Bu. Sudah. Sudah lainnya? Mantap. Sudah semua enggak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau udah langkah selanjutnya dari video tadi yang kalian lihat, kalian susun rumusan masalah. Terserah kalian buat rumusan masalah sebanyak apapun. Kemudian kalian cuma pilih satu ya. Tapi itu satu yang kalian sepakat. Kalian ingat cara menyusun rumusan masalah itu sesuai dengan indikator yang tadi. Masih ingat kan? Masih. Oke, ibu kasih waktu maksudnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Sudah? Ya, masuk Nasra. Sudah selesai? Oke, apakah sudah untuk membuat rumusan masalah?
mengamati melalui benar. Sama lagi audio kesaksi. Oke, bisa kalian akses kan linknya? Online atau aja deh? Online tapi kuat ya? Online ya. Ini kayaknya. Ini ya Bu. Oh, tadi nggak ya? Ini Rek. Bisa? Bisa. Oke. Sudah selesai apa belum? Belum. Jangan lama-lama ya. Audio visual sudah. Oke, aku sudah. Kalau ini kelompok apa? Visual ya? Belum soal. Sudah Bu. Kamu gimana Kak? Nansa? Sudah Bu. Oke. Kalau udah langkah selanjutnya yaitu hasil yang kalian dapatkan dari pengumpulan data, kalian kelola di pengelola data. Di lembar berikutnya itu ada pengumpulan data. Kalian tulis di situ ya, coba poin-poinnya aja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, di sini Ibu kasih 15 menit. Kalian harus berdiskusi ya. Baik Bu. Oke. Oke, bisa. Kalian ini membahas apa? Diskusi ya? Ingat kelompok visual. Diskusi Ibu nilai ya. Baik Bu. Sesuai penilaiannya tadi. Ibu. Baik Bu. Bisa? Bisa. Di sini apa yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Bu sudah Bu. Tidak. Tidak. Oh, oke. Nah, di sini apa udah selesai? Sudah. Kalian cek lagi ya, tapi masih ada yang tertinggal. Sudah selesai? Sudah. Kalau udah selesai, apa udah siap nih mau presentasi? Siap. Kenapa belum? Siap. 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 Oke. Kalian udah lihat kan? Itu langkah selanjutnya itu apa? Coba bacakan lagi ya langkah selanjutnya itu apa? Presentasikan hasil yang didapat di depan teman-teman. Oke. Seperti yang disampaikan teman kalian, Rindia, yaitu presentasi. Ya. Oke, siapa yang presentasi dulu di kelompok mana? Saya. Isu nih kayaknya, apa itu? Bingung nih, gimana dulu? Oke, kelompok audiovisual ya? Semuanya ya, di depan. Baik Bu. Baik, kami dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sama yang kita lakukan yaitu perbedaan apa yang dapat ditemukan pada mangga, tingkat spesies dan gen yang dapat dibedakan. Nah, jadi hasil diskusi pengolahan data kami yaitu yang pertama pada tingkat gen. Pada tingkat gen pada mangga golek bentuk buah panjang melonjong warna kulit hijau, rasa manis, abu, warna daging dan radius. Warna kulitnya itu hijau tua menjadi hijau kemerahan. Kemudian yang ketiga dapat dilihat pada mamifera. Daging Warna daging kuning cerah dengan tekstur bulat lunak berair, memiliki serat kasar dan nelayan daun remaja dengan bagian atas bergelombang. Berupa oval, rasa yang asam manis, warna kulit hijau kekuningan dengan bintik putih dan memiliki lendir sel. Mamifera Castori berbentuk bulat panjang, rasa manis, kulit yang hijau terang, memiliki bintik warna gelap, warna daging, susu dan tekstur buah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok visual? ada. Apa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati spesies di suatu wilayah? Baik, kami tampung untuk pertanyaan dari kelompok visual. Baik, akan kami jawab ya. Karena keragaman gen pada mangga terancam oleh beberapa faktor, antara lainnya itu penggunaan varietas unggul secara monokultur. Penggunaan varietas unggul secara terus-menerus dapat mengurangi keragaman genetik populasi mangga. Perubahan iklim, hama dan penyakit dapat menyebabkan kematian tanaman mangga dan mengurangi keragaman genetik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok audiovisual. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok audiovisual. Oke, selanjutnya kelompok visual ya. Baik Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk rumusan masalahnya yaitu apa perbedaan antara tingkatan keanekaragaman hayati spesies gen dan ekosistem dari
keanekaragaman tingkat B, yaitu variasi atau perbedaan susunan DNA antar individu. Contohnya itu pada ragam laki memiliki rasa buah yang manis dan Spesies itu variasi spesies yang berbeda dalam satu warga ekosistem. Artinya itu keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu variasi dalam satu wilayah ekosistem ketika kita makhluk hidup dan bidangnya. Mungkin dari kelompok Ayo, audio ada pertanyaan? ada apa enggak? Ada Bu, Ada ada. Ibu. ya silakan. Apa ancaman terhadap keanekaragaman daripada mangga? Masih diulangi, Mak. Pertanyaannya yaitu apa ancaman terhadap keanekaragaman gen pada mangga? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kita tahu dulu, kita bagi diskusikan dengan kelompok dulu ya. Kami izin menjawab pertanyaan dari kelompok audiovisual. Tadi pertanyaannya apa ancaman terhadap keanekaragaman pada mangga? Jadi menurut kami itu ancaman yang pertama itu tidak dari bukan negeri, di mana seperti ini kan melalui identifikasi hukum dan proses hukum kemudian mereka air laut. Nah, dari sudut pandang kita nanti juga bisa menyebabkan ledakan populasi hama serta dapat mempengaruhi keragaman genetik populasi mangga. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah sudah cukup? Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok visual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan tadi presentasinya sudah selesai nih dari kalian. Nah, di sini apa ada yang bisa menyimpulkan dari kedua presentasi yang tadi dipaparkan? Gimana Ibu? Kesimpulan dari kedua presentasi yang sudah dibutuhkan tadi? Materinya itu. Ya. Ya. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman dari situ ada beberapa kata yang pertama kayak tingkat gen, spesies dan selalu. Nah, semakin banyak keanekaragaman ini, semakin beragam spesies yang ada. Dan juga kita dapat mengerti bahwa selain mamifera kita ini terdapat spesies mamifera lainnya seperti kasuri, ulat, pelida, dan spesies serta memberikan kita itu memberikan ilmu baru pada kita berbagai bentuk mangga, rasanya, kulitnya maupun bentuk daunnya. Itu. Oke. Jadi kesimpulan menurut Firdi ya? Ya. Kita dapat mengetahui kalau keanekaragaman hayati itu mempunyai tiga tingkatan, yaitu tingkat jenis, ekosistem, dan juga tingkat gen. Kemudian kita juga mengetahui mamifera indica itu adalah tergolong tingkat gen. Kemudian spesiesnya itu ada apa saja? Ada indica, mamifera, ada mamifera indica, undulata, felida, cassia, dan rasturi. Oke. Di sini Ibu ada tambahan materi agar pemahaman kalian itu lebih paham lagi ya, bukan lebih paham lagi, tapi agar tidak salah membedakan yang meskipun kalian bilang tadi paham mungkin, tapi takutnya kalian itu malah masih bingung. Ya, Ibu. Oke. Di sini keanekaragaman hayati. Kalian sudah baca kan tadi definisinya ya? Ya, Ibu. Nah, jadi keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi pada bentuknya, penampilannya, ukuran serta ciri-cirinya. Keanekaragaman hayati itu atau disebut biodiversitas meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, ekosistem. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya itu tingkatan keanekaragaman hayati ya. Nah, ini tingkat gen itu apa sih Bu? Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi gen dan struktur dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, tadi seperti yang kalian sebutkan ya, kalau tingkat gen itu ada mangga goreng, mangga mana lagi, terus ada mangga humanis, mangga apel. Nah, itu memiliki rasa yang berbeda, juga daging buahnya juga berbeda warnanya. Nah, itu tergolong mamifera indica. Paham nggak? Paham. Nah, di sini Ibu tampilkan tabel. Nah, ini sebenarnya ada ya di jurnal yang kalian pengumpulan data itu ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada karakter morfologi dari keempat varietas mangga mamifera indica. Nah, ini itu tingkat gen. Tingkat gen itu ini ada mana lagi? Apel, golek, kalung manis, lada, mamifera indica. Nah, itu dagingnya seperti ini. Kalian kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Tahu kan perbedaannya? Tahu. Sama kan seperti yang kalian lihat? Iya. Sama ya. Ini rasanya manis, asam manis, lalu di sini kira-kira ada yang pernah makan mangga mana lagi? Saya. Kamu? Ya. Kamu juga ya? Saya pernah. Benar gak rasanya kayak gitu? Benar. Benar ya? Benar. Oke. Jadi benar yang kalian sebutkan tadi itu. Nah, selanjutnya yaitu tingkat spesies. Jadi keanekaragaman hayati tingkat spesies yaitu mengacu pada macam-macam variasi atau spesies yang ada di satu keluarga. Jadi contohnya pada itu bukan cuma tanaman mangga aja, sebenarnya itu ada beberapa spesies. Nah, yang kalian kenal itu kayak mangga mana lagi, golek, terus kemudian yang manis apel, itu sebenarnya cuma di mamifera indica. Nah, sebenarnya di bumi itu banyak banget
mangifera, salah satunya itu ini ada Masturi, Odorata, Cihasia, kemudian ya Goetidas, kemudian dan juga warna kulitnya pun berbeda-beda maupun bentuknya. Nah di sini coba kalian perhatikan ya. Nah ini kan spesies. Masa nggak kelihatan? Bentar ya. Ini besar ya. Bentar ya, kelihatan ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Bentar. Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, di sini tingkat spesies. Spesies itu spesiesnya yang tadi ya? Ya. Kelihatan ya? Nah, selanjutnya itu ada Odorata, Witida, Kasturi, dan Ciasia. Bisa kalian lihat kan? Bisa. Nah, ini bentuk buahnya pada mangifera Odorata itu lonjong, ujung membulat. Ya, ya, Bu. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat ya? Ya. Nah, ini Pak bacakan itu Witida itu bentuk buahnya seperti apa? Wetida ya, Bu. Iya. Wetida itu bentuk buahnya itu oval. Oke, bentuk apa? Seperti ini ya, Pak. Bisa kelihatan kan, Pak? Ya, oke. Nah, kemudian warna kulit Odorata, Witida, Kasturi, dan Ciasia itu berbeda-beda juga. Ini ada mulai hijau muda, hijau kekuningan, warna hijau kehitaman, kemudian hijau sedikit kecoklatan. Nah, di situ sudah ada tandanya ya, bisa kalian lihat. Helaian daunnya itu ada yang lancet, terus memanjang gelombang. Bisa ya kalian lihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem adalah hubungan atau interaksi dibagi antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dan tergantung pada lingkungannya. Nah, ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Coba nih nanti kalian lihat di Google. Mangga mana lagi yang ada di situ Bondo dengan mangga lagi yang ada di Probolinggo itu berbeda. Kenapa berbeda? Nah, dari ketersediaan airnya, kemudian tanahnya juga berbeda, sehingga dapat mempengaruhi bentuknya pada buah mangga yang ada di Probolinggo dan ada di situ Bondo. Jadi mangga mana lagi yang ada di Probolinggo itu ukurannya yang kecil, sedangkan yang situ Bondo itu ukurannya yang sedang. Nah, jadi itu mempengaruhi ya. Ya, Bu. Itu termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, morfologi tanaman mangga. Ayo kalian perhatikan ya. Oke, bunga pada mangga itu yaitu majemuk, daunnya itu seperti tadi ya, menjulang dan bergelombang, ujung yang sedikit lancip. Kemudian buahnya itu bentuknya itu berbeda-beda, ada yang oval, ada yang lonjong, tadi ya, ada yang sedikit seperti apel. Kemudian itu batangnya itu mulai dari hijau tua hingga kecoklatan. Kemudian akarnya itu berakar tunggal, kemudian banyak serabut. Oke, selanjutnya itu klasifikasi. Bisa kalian baca ya. Sambil kalian baca itu kingdom mangga itu tergolong bangkai atau tumbuhan divisi Spermatophyta, yaitu tumbuhan yang keluarganya Samidales, familia Anacardiaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya itu seperti yang saya tadi sampaikan ya, ada Indica, Odorata, Ciasia, dan Kasturi. Nah, di sini kenapa mangga itu sangat beragam? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa mangga itu sangat beragam? Tahu. Jadi kenapa mangga itu sangat beragam itu karena beberapa faktor. Salah satunya itu, ayo Tasya, Ya, Ibu. jadi beberapa faktor, salah satunya yaitu pembiakan selektif atau persilangan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan varietas yang unggul. Nah, seperti ini. Kalian nanti bisa scan kode yang ada di depan ini ya, biar kalian tahu informasi dari berita ini. Jadi asal mangga alpukat, ada yang pernah lihat nggak mangga alpukat? Ada yang nanti kalian cari di Google mangga alpukatnya bisa di Kenapa ada yang Gila. Alpukat yang iya. Tahu Bu. Nah iya, benar. Seperti alpukat, tapi bukan seperti alpukat biasanya ya. Ya, Bu. Nah itu dari persilangan, kalian perhatikan ya. Ya, Bu. Ini persilangan antara mangga jenis gadung dan mangga aromatis. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini berarti itu keanekaragaman tingkat gen yang disilangkan. Jadi menghasilkan mangga alpukat. Nah, mangga alpukat ini apa sih Bu? Keunikannya? Nah, ini. Mangga alpukat memiliki daging yang tebal, padat, serta kandungan serat yang cukup sedikit. Juga
uniknya itu mangganya itu kalau cara makannya itu dibelah seperti alpukat dengan cara diputar. Nah, di situ kalian bisa pikiran ya betapa manisnya, puasnya makan alpukat yang besar, kemudian dagingnya tebal. Dan kalian bisa bayangin tuh. Jadi itu keunggulan varietas yang mangga alpukat yang disilangkan itu tadi ya. Nah ini kalian bisa baca di sini itu atau baca di berita yang tadi itu lanjutkan ya. Nah selanjutnya varietas yang dikawinkan atau persilangan selektif itu pembiakan selektif itu pada mangga kueni. Tadi kan kalian sudah menyebutkan ya varietas Odorata. Ya. Nah lahirnya atau asal usul mangga Odorata itu sebenarnya itu dari mangga Mangifera indica dengan Mangifera kuenida. Nah itu persilangan jadi antar spesies. Kalau tadi itu kan ikan ya. Kalau ini antar spesies. Kalau pengen tahu mangga Odorata kueni itu seperti ini ya. Nah ini kandungannya kalian bisa lihat manfaatnya itu apa aja yang terkandung dari mangga Odorata. Nah mangga kueni ini memiliki tekstur serat yang lebih halus dibandingkan buah yang dan daging buah yang lebih lembut. Nah ini mangga kueni tidak hanya lezat dimiliki tetapi juga mengandung sejumlah nutrisi penting seperti serta vitamin A. Bisa kalian baca ya. Oke, berarti sudah selesai kan ya? Oke, karena pembelajaran ini sudah tambahan ibu, sudah cukup sampai sini. Kalian coba sekarang cek lagi ya KPD-nya. Sebentar, KPD-nya yang ini kan? Saya. Nah, kira-kira udah kan menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Oke, karena di situ ibu akan nilai. Pastikan dulu benar menjawab semuanya ya. Ya. Oke, kalau udah, kalian kumpulkan di KPD tadi. Karena nanti akan masuk sesi penilaian first test. Jadi takut kalian itu nyontek di KPD-nya. Oke, sudah selesai semua ya berarti? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu penilaian post test. Nah, di sini ibu ada post test. Kenapa sih bu kok harus ada post test? Kan tadi saya sudah ngerjain KPD dan di situ ada pertanyaannya. Iya, tapi di sini post test ini untuk mengukur kalian seberapa paham si materi yang ibu sampaikan tadi. Individu. Iya, individu dong. Saya udah nyontek. Kamu dikerjakan di sini bu. Heeh. Terima kasih bu. Oke, di sini aku kasih waktu 5 menit ya. Ya. Oke, bisa langsung dikerjakan. Sudah bu. Cepat sekali ya. Oke, kamu udah. Oke. Oke, setelah ibu lihat podcast kalian, ternyata benar ya kalian memang udah benar-benar paham materi yang udah ibu sampaikan. Selain ibu senang kalian juga paham, jadi sama-sama memiliki apa ya manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak dari keseluruhan materi yang udah ibu paparkan tadi, mulai dari kalian presentasi sampai keseluruhan, udah nggak? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Yang dia apa? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa tahu ada perbedaan antara tingkatan keragaman dari spesies, gen dan ekosistem. Nah biasanya gimana? Ayo perhatikan. Variasi spesies yang berbeda dalam bentuk lembaga atau ekosistem. Misalnya itu spesies Mangifera indica ada 2. Kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi Benar ya yang dikatakan Alicia bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini kita dapat mengetahui dan bisa membedakan antara beberapa tingkatan spesies dan ekosistem. Kemudian jika melakukan varietas yang tadi yang terancam apa ya? iya bu. Faktor-faktornya yang bisa mengakibatkan kepunahan juga kalau bisa berlebihan. Oke, karena pembelajaran kita cukup sampai sini, mungkin dari kalian apa sih hal yang menarik yang kita dapatkan hari ini? Iya bu. Ya apa ini? Jadi hal menarik yang saya dapat yaitu dengan mempelajari keanekaragaman ini saya dapat memiliki pemahaman tentang dunia sekitar. Nah, terus saya jadi lebih bisa mengenali alam di sekitar kita dan keanekaragaman ini bisa terjaga. Kemudian dapat menambah ilmu baru tentang spesies Mangifera serta memberikan pemahaman berbagai bentuk mangga, maupun warna kulit dan rasanya. Oke, jadi menurut Vivi yang menyatakan hari ini selain kita dapat mengetahui tingkatan dan perbedaannya, juga lebih menghargai antar keberagaman ya, keragaman makhluk hidup di sekitar kita. Juga dapat mengetahui beberapa spesies mangga seperti Odorata, Dacia, Winida, dan Indica. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini untuk materi selanjutnya yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati khususnya pada Mangifera atau pada mangga ya. Nah untuk pembelajaran ke depan rencana ibu itu pembelajaran kita di awal akan ada SDG atau game yang nantilah menarik ya, pasti kalian akan memikirkan kira-kira apa sih gamenya. Kemudian untuk pembelajarannya kita akan mengamati sebuah
sebuah jurnal. Nah di situ jurnalnya ada beberapa masalah lah ataupun itu nanti ibu rencananya seperti itu ya. Oke, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan adalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kalian agar lebih tahu lah ke depannya itu harus bagaimana ya, agar lebih menghargai keberagaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.